Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar rangkaian debat Pilpres 2024. Debat keempat Pilpres 2024 atau debat pamungkas Cawapres ini akan digelar besok Minggu 21 Januari 2024 malam. Kali ini para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Tema yang akan dibahas adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat nanti juga merupakan momen kedua bagi Cawapres. Mereka sudah beradu gagasan pertama kali pada 22 Desember 2023 lalu. Sejumlah kalangan menilai debat Cawapres kedua ini akan lebih panas dibandingkan sebelumnya. Diprediksi, Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Mahfud MD akan all out di debat kali ini. Sementara, Gibran akan menerapkan jurus yang sama dalam debat sebelumnya. Gibran tidak hanya defensif, tetapi juga mampu menyerang balik Caimin dan Mahfud MD. Lantas, akankah debat Cawapres akan sekeras Capres? Sepanas debat Capres? Jurus debat apa yang akan disiapkan Cawapres di debat pamungkas ini? Akankah Gibran beri kejutan dalam debat keempat Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau kita membaca situasi sebelum debat ini pasti memang sudah mulai panas dan sudah mulai menantikan pemirsa. Sekiranya bagaimana nanti performa dari masing-masing cawapres. Sehingga benar adanya bahwa debat cawapres rasa capres pemirsa. Apa persiapannya, apa jurus yang nanti akan dilakukan oleh masing-masing cawapres pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir, kalau tadi sudah ada Bang Eriko, juga sudah ada Bang Mardhani Alisera mewakili 01 di sini. Bang Mardhani, selamat malam, assalamualaikum. Salam. Ya, Mbak Diah Roro Esti di sini mewakili Prabowo Gibran. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Roro. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sekarang saya ke paslon nomor 1 dulu deh. Sebenarnya berasa nggak sih dari tim pemenangan bahkan juga tim sukses bahwa terkadang bisa dikatakan debat cawapres ini juga sama deg-degannya, sama panasnya gitu, sama hati-hati dan takutnya gitu, persiapannya seperti apa sih? Yang jelas kalau ngelihat data, saya ambil Kompas itu loh. Justru publik paling tinggi perhatian di debat cawapres. Oke. Karena ada Gibrannya, jujur itu. Orang pengen tahu, Gibran juga bikin suspense-nya lumayan nggak tampil, tiba-tiba tampil. Nah sehingga yang kedua, di beberapa data, tadi juga saya baru zoom dengan Mas Jayadi Hanan, bisa sampai 11% migrasi yang terjadi. Ya. Kalau data sebelumnya kan 6%, tapi dengan debat sepanas ini bisa 11% yang migrasi. Jadi setiap pasangan calon pasti akan menyiapkan untuk tampil mempesona. Kalau buat Gus Muhaimin, ya lagi-lagi saya selalu mengatakan beliau ini santri. Nanti debatnya gaya santri. Ya, kalaupun nyerang, nyun sewu, kemarin nyerangnya bukan nyerang sih, Mas Gibran ngerasa diserang. Kalau Muhaimin kan bilang nyun sewu Mas Gibran kan wali kota yang berprestasi segala macam gitu. Nah jadi tetap akan menggunakan adab, menggunakan akhlak, menggunakan data, karena yang dimenangkan dalam debat sebetulnya bukannya akal tapi hatinya. Kalau di bahasa Jawa itu ada menang tanpa ngasorake gitu. Jadi menang tanpa ngerasa harus menjadi orang yang paling besar. Nah tetap akan dijaga suasana kondusif. Begitu. Oke, nah kalau dari Mbak Roro sendiri seperti apa? Ini satu poin yang saya tarik ya, bahwa dalam debat ini juga bukan ibaratnya hebat-hebatan, keren-kerenan, kasih pertanyaan tidak bisa dijawab oleh paslon lain, tapi kerendahan hati juga ini. Bagaimana dari Gibran ini mungkin? Ya, jadi kalau untuk kami tentu Mas Gibran ya, kita tentu berharap banyak oleh beliau, mengingat bahwa topik yang diusung ini ibaratnya topiknya Mas Gibran banget sebagai perwakilan anak muda, sebagai anak muda juga gitu ya, yang kemudian mempunyai keperhatian khusus terhadap bagaimana negara Indonesia itu
tuh mampu untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dan tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan, tapi bagaimana Indonesia hingga 50 tahun ke depan. Mengingat bahwa kita sudah ada target besar tentang net zero emissions tahun 2060 gitu. Dan banyak sekali hal-hal yang kemudian akan beliau paparkan. Tentu sebagai anak muda dan mempunyai semangat gitu ya tertentu, saya berharap nanti dan kita sudah menyaksikan juga bahwa kapabilitas beliaunya juga tidak bisa diragui gitu ya. Mungkin banyak sekali yang awalnya berpikir bahwa beliau itu tidak mampu untuk kemudian berdebat dan menyampaikan, melontarkan opininya, tapi insya Allah tentu dengan kerendahan hati juga ya Mbak ya, itu penting sekali dan saya meyakini bahwa beliau mampu untuk nanti memaparkan gagasan. Saya berharap bahwa debat ini kita memaparkan gagasan berbasis data juga gitu ya, berbasis bagaimana proyeksi dan apa yang menurut kita penting harus diperjuangkan di kemudian hari tanpa kita menyinggung hal-hal yang sifatnya personal. Oke. Intinya Bagaimana Bang Eriko, seperti apa yang dipersiapkan Pak Mahfud? Ya sebenarnya kan ini sudah debat kedua ya Mbak Caca ya. Artinya kalau debat pertama mungkin katakanlah masih penyesuaian atau katakan masih melihat situasi. Nah kami melihat Profesor Mahfud itu kan memang selalu jadi jati dirinya, originnya seperti itu. Dia apa adanya dan seorang Profesor Mahfud ini kan sudah pengalaman terhadap trias politika. Ini bukan karena 3 Ganjar, bukan. Ini nanti pertama beliau sudah sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, juga di legislatif. Nah, jadi dalam hal ini memang jujur saja penguasaan data itu tepat sekali tadi, itu penting sekali. Artinya sesuatu yang memang harus juga ditampilkan by data. Tetapi realitas yang ada juga harus disampaikan. Nah, Profesor Mahfud ini seseorang yang apa adanya, yang tidak suka mengemas dengan gimmick-gimmick, dengan sesuatu yang menjadi supaya ini lebih menarik atau apa. Nah, kalau kita sadari juga sebenarnya para penonton, pemirsa dan juga yang menyaksikan ini menyadari betul bahwa yang namanya debat itu kan bukan realitas sesungguhnya, Mbak Caca. Bahwa ini kan mau melihat kalau ditanya, kalau dikatakan semacam aksi bagaimana reaksinya. Nah, itu yang mau dilihat oleh para penonton. Dan kalau kita melihat dari data-data, sekitar dari pemilih ini yang menonton ini kurang lebih hampir 30%. Oke. Nah, ini bagaimana nanti ini? Kan 30% saja tidak bisa menggambarkan dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tetapi ini kan bisa nanti netizen, sosial media ini bisa memblow up, ini menjadi lebih menarik lagi. Ini pentingnya. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei juga ini masih ada swing voter yang masih kemungkinan berubah dan ini kita lihat nanti dari hasil debat ini nanti. Oke, sekarang saya ke Mas Pangi meskipun tidak duduk bersama dengan kita di sofa ini. Iya, kenapa enggak sama-sama dengan kita Mbak Caca? Jauh Bang. betul di sana ya kan. Jadi capres nomor 4 lagi. Iya. Oke, Mas Pangi, boleh dong saya minta komentarnya. Benar nggak sih judul saya bahwa ada juga pemikiran debat cawapres ini bisa dikatakan nanti akan sekeras debat capres yang kemarin ini. Ini kan begitu hangat ya. Seperti itu kah? Iya Mbak Caca, kalau saya sih meyakini karena ini debat pemungkas, debat dalam rangka merebut sentimen, merebut hati rakyat, meyakinkan yang namanya undecided, swing bahkan mengubah peta strong votersnya. Jadi ini saya kira akan keras juga, perdebatannya akan keras, cuma persoalannya apakah akan lebih cenderung tanding pada gagasan, atau pikiran, atau adu based on data, atau hanya perdebatan lebih banyak asumsi, persepsi, atau saling mendowngrade atau dalam konteks menyerang karakter. Karena di dalam debat kemarin juga pasti akan dievaluasi. Misalnya ketika Gibran melakukan pertanyaan singkatan, kemudian tidak disebutkan singkatannya dalam rangka untuk mempertunjukkan bahwa Caimin tidak punya wawasan, ternyata sentimennya itu negatif bagi Gibran. Nah, apakah itu akan dievaluasi oleh Gibran untuk ternyata memenangkan hati rakyat itu, nuansa kebatinan rakyat itu tidak hanya soal bagaimana pintar, bagaimana soal cerdas, tapi adalah sense of politik, merebut hati empatik rakyat. Itu yang penting. Yang kedua gini, Cak, sekeras apapun perdebatan besok, saya memang suka itu ditarung bebas dalam ada pertanyaan dan saling sanggah. Sebenarnya itulah genuinnya debat di situ. Itu yang ingin kita lihat, ingin kita telanjangi apa yang ada dalam benak mereka. Nah, kalau misalnya ada saling kelemahan besok, misalnya
ketiganya punya kelebihan masing-masing. Misalnya tadi Caimin pernah menjadi wakil ketua DPR bidang kesejahteraan. Apakah nanti cukup piawai dan mahir menguasai panggung atau tidak besoknya. Kemudian juga Gibran juga pasti akan disupport data yang tidak main soal hilirisasi, soal pangan, ya soal energi terbarukan. Mungkin dia akan banyak support data termasuk soal pembangunan berkelanjutan. Termasuk misalnya pasangan satu lagi Caimin, dari Mahfud MD ya, yang dibilang oleh Bang Eriko tadi menguasai 3 trias politika sekaligus dan pernah juga jadi menteri dan seterusnya. Nah, Caimin juga pernah menteri tenaga kerja dan seterusnya. Nah, ini akan kita lihat bagaimana kemampuan mereka untuk adu data, adu pikiran, adu gagasan dan langsung kasus soal misalnya ada kasus Wadas misalnya. Bagaimana Mahfud MD untuk membalikkan keadaan bahwa selama ini dianggap Wadas ini ada problem. Begitu juga soal food estate Pak Prabowo, kemudian ada pertanyaan yang kemudian mendonggrade. Ini harus juga diatasi bagaimana kemudian membalikkan sentimen yang tadinya mungkin dalam tanda petik itu negatif bisa positif. Dan begitu juga misalnya soal Caimin misalnya ada kelemahan pada Mas konteks. Pangi. Ya. Iya, pemirsa kita tahu bahwa ini merupakan momen debat yang terakhir untuk Cawapres menyampaikan visi dan misi, saling bertanya bahkan juga menanggapi. Mengingat waktu mereka berbicara 2 menit, ada 1 menit pemirsa. Apakah nanti mereka akan banyak bermain gimmick saja supaya nanti menjadi trending topik dan diperbincangkan atau menyentuh substansi? Karena tema debat besok ini kerakyatan sekali pemirsa, soal pangan dan lain-lain. Usai jeda berikut. Ya pemirsa, karena waktu mereka untuk menjawab masing-masing dari Cawapres tidak terlalu banyak, ada 2 menit, ada 1 menit. Nah kira-kira strategi permainan seperti apa atau strategi debat seperti apa yang nanti akan dilancarkan? Mungkin saya langsung ke dari 02 terlebih dahulu. Ini pakai apa? Teknik permainan apa ini? Apakah bertahan dulu dah? Karena kan kemarin kan di debat sebelumnya ini banyak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ataukah nggak apa-apa? Ini karena momen terakhir kita bermain menyerang. Seperti apa? Yang pertama tentu Mas Gibran memposisikan untuk kemudian bisa mendapatkan apa sih visi dan misi dan mungkin gagasan yang didapat oleh paslon lainnya gitu ya Mbak ya. Jadi ada kalanya komentarnya adalah kemarin tuh Mas Gibran terlalu ini ya kayak nyudutin atau gimana gitu. Tapi sebetulnya itu caranya untuk kemudian bisa mendapatkan gagasan-gagasan sesuai dengan tema. Tapi selebihnya kami berharap bahwa nanti kembali lagi beradu gagasan, tidak lagi secara emosional ya. Kita kan melihat trennya nih dari debat-debat sebelumnya gitu. Jadi kalaupun berdiskusi ya kita diskusi gagasan. Bukan forum untuk bullying Mbak. Itu kita harapnya tidak terjadi seperti itu, tidak saling menyudut satu sama lain dengan konotasi yang tidak baik gitu ya. Mari kita memikirkan bangsa ke depannya seperti apa karena topik ini sangat amat relevan Mbak. Relevan untuk terciptanya tadi masa depan berkelanjutan. Kita bahas tentang energi, transisi energi. Kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon gitu ya. Dan kita tahu bahwa 30% sendiri itu datang dari sektor energi. Jadi strategi apa nih untuk bertransisi ke depannya? Lalu kemudian juga di sektor pertanian, ya kan, bagaimana kemudian dengan ekonomi negara Indonesia yang diproyeksikan akan semakin meningkat bahkan di 6% gitu ya. Lalu kemudian juga total penduduk Indonesia yang akan semakin meningkat, otomatis negara Indonesia harus mempersiapkan dong dari segi pangan gitu. Karena itu ada kaitannya juga dengan kualitas SDM yang kemudian tentunya berkontribusi dalam menciptakan tadi economic growth, tren yang positif demi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Bang Mardhani, beradu gagasan, jangan dibully dong, jangan ngeroyok dong. Nah ini bagaimana? Nggak ada yang ngeroyok kok. Nggak ada ya, oke. Malah kemarin Caimin yang dikasih pertanyaan yang tidak kontekstual. Jadi gini, bab 1 menit 2 menit wajar. Karena memang 6 topik dan 6 itu akan dibahas.
Dan kami bersyukur di visi misi Anies 6 itu jelas, lingkungan hidup. Ini tanggung jawab kita buat anak cucu. Dan ini kalau bahasa hadis Nabi, kalaupun besok kiamat, sekarang punya satu pohon, tanam itu. Jadi lingkungan hidup. Kalau surveinya, anak-anak milenial, anak muda itu setelah korupsi, lingkungan hidup. Yang kedua pangan. Wah, pangan ini 280 juta di masa pancaroba, betul-betul harus strategi yang tepat. Bagaimana intensifikasi, bagaimana strategi pupuknya, bagaimana bibitnya, hulu ke hilirnya, rantai chain-nya. Gus Imin insya Allah siap. Berikutnya agraria, jangan pernah ada lagi satu korban untuk urusan kayak wadas lain-lain. Caimin akan ngasih solusi. Gimana caranya agar proyek pemerintah tidak memakan korban dalam bab agraria. Energi, kita tahu karbon kita, bagaimana ozon kita. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kemarin carbon storage tuh nanti akan dijelaskan bagaimana detailnya. Kalau pertanyaan kemarin tuh terlalu kecepatan gitu loh ya. Ini momennya. Nah, momennya. Iya. Tapi spill nggak kenapa, spill itu loh. Makanya Caimin aman. Dan adat, masyarakat adat. Adat kita ada lebih dahulu ketimbang negeri ini. Anak rimba di Jambi, Baduy, itu harus betul-betul kita dengarkan. Kalau Caca ke Baduy, itu rumah tuh nggak rata. Ada yang bambunya panjang, ada pendeknya. Karena buat mereka yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Itulah anugerah alam. Caimin sudah mendetailkan, membuat peta, dan nanti akan ada kontestasi yang indah dengan akhlak. Caimin tuh udah belajar ilmu mantik, ilmu logika, muhadharah. Selepet itu bagian dari karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja, harus ada efek kejut. Selepet itu insya Allah akan tetap digunakan dengan gaya santrinya Gus Muhaimin. Pakai gaya santri tapi nggak mau sungkan lagi untuk kemudian bertanya, kalau dari Prof Mahfud seperti apa ke Gibran ini? Nah sebenarnya simpel aja, tadi sudah disampaikan sama Mbak Caca, waktunya itu kan singkat. Nanti kalau pakai singkatan-singkatan, nah ini kan menjadi satu pertanyaan. Tapi juga sebenarnya besok ini areanya Gen Z kalau mau ngomong jujur ini. Ini sudah dijawab lengkap di dalam visi programnya Prof Mahfud dan Mas Ganjar. Contoh seperti tadi kan, yang pertama sebenarnya yang paling utama dari Gen Z itu, perhatiannya ini Mbak Caca, dari hasil survei, nanti boleh tanyakan sama Bung Pangi, itu korupsi. Nah, semua tema korupsi lah. Ini yang paling utama. Nah, siapa yang terlibat korupsi itu kira-kira seperti itu? Itu pasti akan jadi sensitif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, energi baru dan terbarukan. Nah, ini penting sekali. Bagaimana alam ini? Ini kan isunya sekarang udah mau kiamat dunia dengan penambahan suhu yang meningkat lebih tajam. Nah, yang ketiga, ini yang paling menjawab sebenarnya. Nanti bisa saja kalau lihat ya dari singkat-singkatnya ini Mbak. Makanya nggak boleh baper dalam hari ini. Karena memang dengan waktu sesingkat itu apa sih? Siapa sih yang mau digali? Kan begitu kan? Temanya kalau besar lagi kan? Temanya besar. Nah nanti mana? Tapi juga nggak boleh ngelantur. Ngejawab sesuatu dengan jawaban yang lain. Nah gitu. Atau mau mencari image seolah-olah pintar. Tapi padahal yang disampaikan pun tidak dimengerti juga oleh yang menyampaikannya. Nah, ini nanti dinilai oleh semua masyarakat. Ini seru ini nanti. Nanti kita lihatlah seperti apa. Tapi juga Mbak Caca, ini namanya sosial media ini memang kita harus menilainya tidak mudah juga. Contoh di Amerika, efek negatif juga bisa menjadi positif. Itu kenyataan yang ada. Nah, jadi kita lihatlah nanti. Mana yang paling negatif jangan-jangan bisa jadi positif. Mana yang positif jangan-jangan bisa jadi negatif. Tergantung bagaimana mengolahnya setelah ini. Tapi satu hal Mbak Caca. Ini tidak menjamin bahwa yang namanya silent majority. Yang dari hasil survei si Kompas ini. Yang 28, sekian persen itu belum tentu dari sini akan berubahnya. Ini tidak bisa dari sosial media, dari debat, tidak bisa. Itu dari mana? Itu dari ketemu langsung dengan masyarakatnya. Mereka mau melihat sejauh apa sih sebenarnya pemimpinnya ini. Apakah ini yang cuma dicitra-citrakan seolah-olah, ataukah memang pribadinya seperti itu? Kan begitu. Nah ini akan dilihat nanti. Apakah seseorang itu track recordnya sudah matang atau belum? Bagaimana gesturnya, bagaimana dia mensikapi?
ini juga penting, itu harus dilihat langsung oleh masyarakat. Ya. Tapi sekali lagi, debat ini kita tentu apresiasi. Ini Betul. juga menambah hazanah bagi yang nanti yang masih swing voter ya, Bung Pangi ya, kan begitu. Karena ada istilah pemirsa, kalau kita mau dapat ilmu ketika kita belajar di kampus, bukan ketika dosen mengajar, tapi membaca buku. Tapi bagaimana cara penyampaian itu yang kita pelajari ketika bertatap muka. Nah, apakah seperti itu juga logikanya Mas Pangi dalam debat ini, alih-alih membahas isu secara mendalam, karena temanya begitu luas, ya udahlah pakai metode 2 lawan 1 lagi nih, dikeroyok lagi nih. Ini seperti apa mungkin Mas Pangi? Iya, intinya sih dalam ini saya yakin bahwa cawapres ini termasuk mungkin Gibran ya atau Caimin atau Mahfud MD akan mati-matian mempersiapkan debat ini, debat yang memukau, yang sangat berkelas dan tampil secara elegan. Udah pasti karena ini adalah debat pamungkas. Jadi akan habis-habisan. Nah, persoalannya adalah siapa yang keroyok-mengkeroyok, itu kan kita nggak tahu ini karena memang elektabilitas hari ini yang dianggap sudah leading kan Pak Prabowo. Jadi baik dari Anies maupun pasangannya yang lain Pak Ganjar itu kan masih di bawah. Jadi ada kemungkinan bersatu untuk menyerang atau melakukan ofensif gitu. Jadi siapa yang mengeroyok siapa ini juga akan menarik sebetulnya besok. Apakah akan ada pertanyaan jebakan atau tidak? Atau pertanyaannya hanya adu data saja? Saya pastikan yang kedua poinnya begini. Pasti Pak Mahfud pasti disupport juga dengan data, termasuk apalagi Gibran soal isu hilirisasi, mungkin pangan, soal yang lain pasti juga disupport, termasuk Caimin pasti disupport juga karena beliau juga pernah Menteri Tenaga Kerja dan seterusnya. Jadi masing-masing mereka disupport oleh data yang begitu luar biasa, itu yang mereka akan paparkan. Dan hasil survei yang ketiga adalah hasil survei Voxpol itu menunjukkan undecided tadi kalau kita breakdown, kalau kita cross step survei yang sebelumnya itu menunjukkan 34% itu mereka masih menunggu masa debat untuk kemudian menjatuhkan pilihan politiknya. Termasuk masa sosialisasi kampanye ada sekitar 18%, ada juga menunggu bantuan uang dan barang, ada juga di angkanya 11%, ada juga yang kemudian menunggu H-1 minggu tenang, baru kemudian mereka memutuskan, dan jauh lebih besar juga adalah menunggu program, sosialisasi, visi misi dan seterusnya. Tetapi konteks ini mereka akan menjatuhkan pilihan politiknya karena efek debat itu ada besar sebetulnya, terutama dari pemilih yang rational choice yang tadi angkanya tidak kecil juga. Nah, jadi debat ini menjadi penting. Apakah debat cawapres ini akan lebih besar bisingnya, percakapannya di digital, di platform media sosial? Saya meyakini karena sebelumnya itu pembuktian bahwa dianggap misalnya Gibran belimbing sayur, Gibran Samsul, Gibran tidak punya kemampuan untuk berdebat, dan dia buktikan pada debat pertama kemarin. Nah, debat yang kini sekarang adalah apakah pertanyaan Mbak Caca tadi adalah akan ada serangan selanjutnya dari Caimin atau Mahfud MD terhadap Gibran. Nah, persoalannya adalah Gibran hari ini pasti sudah mati-matian menyiapkan data termasuk kasus, termasuk mungkin yang tidak pasti adalah menyiapkan singkatan, mungkin nggak akan diulang lagi. Baik. Pemirsa, memang benar, debat harusnya menjadi pilihan masyarakat untuk menyaksikan sedalam apa, kemudian visi dan misi sebagus apa. Jadi tambah yakin, jangan sampai ketika cawapres nanti salah data, salah cara penyampaian, atau dianggap, nggak respect lagi dengan cawapres ini. Bukannya milih, malah berpindah ke lain hati. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tidak boleh main-main dengan keakuratan data, karena ketika mereka berdebat, berbicara, itu sudah sosial media masing-masing portal sudah langsung cross check data. Salah data ini akan nanti efeknya kemana-mana. Mungkin saya dari Bang Eriko seperti bagaimana kemudian dipersiapkan Prof. Mahfud, kita tidak meragukan kapasitas intelijensia dari beliau. Tapi untuk menghafal data ini kan pasti butuh tim khusus, seperti apa? Memang tidak ada jaminan apa-apa dalam situasi debat ini. Sebenarnya kalau bicara jujur, debat kita ini sebenarnya masih sangat baik-baik aja. Kalau dibandingkan dengan debat di Amerika, debat di negara lain, ini masih kategori yang wajar ya. Dan
siapa sih? Mudah sekali. Nanti katakan siapapun yang mengajukan data. Nanti kalau dibalikkan sama saja kan. Nah artinya kan sebenarnya mau dilihat dari sini, ini sebenarnya akan muncul adalah data-data yang umum, bukan data-data yang terlalu detail. Ya. Nah siapa yang menampilkan data-data terlalu detail, nanti juga akan dibalikkan, pasti tidak akan menguasai juga. Itu sebenarnya teknik di dalam berdebat. Sebenarnya tidak ada yang apa. Makanya kalau Profesor Mahfud kan apa adanya. Mau ditanya boleh, nggak mau ditanya juga nggak masalah. Nanti kalau ditanya ya saya jawab seperti apa yang saya ketahui. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya harus jujur. Ini melihat sebenarnya keteguhan, ketangguhan dan mental seseorang. Nah, disinilah perlunya jujur jam terbang yang memang cukup. Nah, karena kenapa? Ini nanti bisa tiba-tiba berubah dengan drastis apa yang ditanya dan harus dijawab dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Itu yang tidak mudah. Nah, bawa data juga memang masih bisa buka data dengan waktu yang sesingkat itu. Habis waktunya. Habis waktunya. Nah, jadi kalau menurut saya pasti ini nanti juga akan menampilkan data-data yang umum yang sebenarnya secara umum semua juga mengetahui, tapi responnya seperti apa? Kalau ditanyakan seperti ini, seperti tadi kalau ditanyakan ada hal yang berkaitan dengan energi baru terbarukan atau tadi soal kampung wadas kan begitu kan? Nah itu kan bisa dijelaskan. Ini prosesnya, ini pemerintah pusat yang bekerja, ini apa? Itu kan suatu hal yang memang sudah dialami oleh Profesor Mahfud. Itu yang saya bisa sampaikan di sini. Nah kalau soal respon yang lain tentunya kan nanti terjadi pada saat acara itu. Tidak bisa kita, nanti kalau dia ini dia pasti akan bawa ke sana. Kalau ini dia pasti akan bawa ke sini. Tidak bisa juga seperti itu kalau menurut saya ya. Bang Mardhani, kalau dari Caimin seperti apa? Karena kalau salah data, salah sebut ini bisa dikatakan, wah blunder nih, nggak benar datanya nggak akurat, seperti apa? Yang pertama tentu disyukuri bahwa demokrasi kita akan naik kelas karena ada banyak yang mengawasi, wabil khusus netizen dan media. Jadi apapun yang dibuka ke ruang publik itu akan langsung diverifikasi oleh para pakar. Dan ini sehat. Karena itu buat kami pasangan 01 betul-betul data itu diverifikasi 2-3 kali. Kadang-kadang kita telepon kepada sumber aslinya. Seperti apa datanya. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentu lagi-lagi ketika kita debat, makanya ketika ada pertanyaan teknikal Mas Anies bilang, leaders do the right things, melakukan sesuatu yang benar. Nanti kalau yang detail, manager do the things right, melakukan sesuatu dengan benar. Karena itu data-data yang diangkat adalah data-data yang secara umum publik sudah aware. Tinggal bagaimana menajamkannya, bagaimana membawa data itu menjadi sebuah kebijakan yang dari kebijakan itu kelihatan bahwa dengan data seperti ini, kebijakan seperti ini, rakyat dapatnya apa. Itu yang nanti akan banyak digali oleh Caimin dengan kerangka data yang utuh, termasuk apa kebijakan publiknya. Contohnya, sampai sekarang petani susah sekali dapat pupuk, padahal subsidinya besar sekali. Tapi ternyata subsidi diberikan ke pabrik pupuk. Amin ingin, ayo subsidi jangan ke pabrik pupuk, langsung ke petani. Jadi petani dapat langsung, jangan sampai 2-3 tingkat. Itu nanti data yang ada dipaparkan dengan data di lapangan, contrasting nanti dapat. Ini loh kebijakan yang akan diambil oleh 01. Dan itu sehat, itu sehat. Oke, Mbak Roro seperti apa? Tentu kami akan go with the flow ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa memprediksi nanti flow-nya akan seperti apa. Yang penting kalau dari segi data kami siapkan, lalu kemudian argumentasinya seperti apa kami juga siapkan. Lalu kemudian apa yang menjadi prioritas bagi paslon 2 juga insya Allah nanti kami akan siapkan. Yang penting adalah bahwa ini merupakan semangat tersendiri ya Mbak ya. Jadi topik yang kita bahas itu betul-betul topik yang sangat amat penting dan saya meyakini bahwa Mas Gibran insya Allah dengan kemampuannya bisa dan mampu untuk memaparkan bukan hanya gagasan tapi juga bagaimana kemudian strategi ke depannya, karena saya meyakini bahwa rakyat Indonesia menantikan itu gitu. Ketika kita memilih salah satu paslon, apa sih sebetulnya akan kita lihat? Perubahan seperti apa sih yang akan kita alami di kemudian hari? Oke, sekarang saya ke Mas Panggi. Mas Panggi boleh dikomentari, apakah nanti ini juga akan sama dengan debat sebelumnya bahwa beradu data, yang mana yang paling akurat, mengingat dua cawapres ini kan kepala daerah ya. Sesaat lagi tapi dijawab usai jeda berikut.
Ya, sekarang saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, ini seperti apa ini kira-kira nih? Mereka akan beradu data, paling akurat mana, gayanya yang paling memukau. Tapi hati-hati, kalau udah salah dikit aja ini, keserempet aja ini dikit, wah bisa berpindah ke lain hati. Mas Pangi. Iya, itu makanya Mbak Caca, kalau ini ibarat balapan ini kan di lap terakhir itu kan dikhawatirkan slip ya. Padahal udah kebayang nih akan menang di debat pemungkas ini, tapi ada nanti yang blunder itu yang dikhawatirkan. Kemudian publik juga sangat kritis ya, termasuk netizen kita ini kan meng-cross check data dengan yang ada. Nah ini juga akan menjadi hati-hati betul untuk memaparkan data. Yang kedua adalah kita akan lihat ini mereka akan siap tanding untuk adu data, based on data, terutama highlight-nya adalah energi dan pangan menurut saya, ini sangat penting. Akan dibuka apa yang terjadi di konteks dua isu ini. Isu ini sangat penting bagi saya adalah dua yang saya sampaikan tadi. Nah, yang ketiga adalah yang kita harapkan dari perdebatan ini adalah selain itu ada, jangan lupa ternyata platform digital Gen Z milenial ini juga nggak mau yang perang urat saraf yang terlalu serius. Iya. Jadi saya meyakini juga akan adu, selain adu gagasan, adu data, yang ketiga adalah adu gimmick gitu. Jadi gimmick ini juga akan dimainkan, saya nggak tahu siapa yang bisa memainkan gimmick ini dari 3 calon wakil presiden kita ini yang siap tanding juga. Mereka juga bisa dengan gagasan, dengan data, tetapi kemudian juga siap dengan gimmick. Nah, yang terakhir adalah debat ini jangan sampai kemudian perang urat saraf pada asumsi dan persepsi atau kemudian menyerang secara personal. Dalam konteks ini adalah gagasannya, pikiran yang diserang. Jadi saya pikir nanti setiap calon presiden, yang calon wakil presiden maksud saya, yang punya intensitas, yang punya arah untuk kecenderungan membunuh karakter, menyerang secara personal, saya yakin sentimennya pasti negatif. Pasti negatif. Karena justru akan muncul underdog effect. Orang yang akan cenderung ternyata orang empatik dengan orang yang kemudian dipermalukan. Atau ada pertanyaan jebakan. Atau membuat pertanyaan seolah-olah orang ini tidak cerdas. Itu justru agak berbahaya menurut saya. Dan pemilih kita sangat kritis di dalam konteks itu, Caca. Baik, Mas Pangi, terima kasih. Gimik ini apa? Selain kata-kata, bahkan juga jurus berdebat, atribut juga penting pemirsa. Mungkin ke satu dulu ini, pakai sarung di sini selepet lagi nggak kira-kira? Secara umum pakai jas dan karena pemimpin itu mesti menunjukkan elegansi, menunjukkan cool. Kalau bab sarung memang Gus Imin kan memang santri ya. Jadi kemungkinan pakai sarung besar, tapi kemungkinan juga ada kejutan. Oh, ada kejutan. Kita lihat nanti. Oke, Bang Eriko, gimana nih kemarin kan pakai jaket Top Gun ini. Nanti apa temanya pertanian agraria ini? Kalau nanti saya bocorin di sini kan nggak seru lagi kan gitu. Supaya apa? Supaya nanti jadi model. Coba lihat. Kemarin jaket itu kan laku habis dulu Mbak, gitu sama seperti yang dibayar kan. Nah ini kan bagus juga, artinya buat apa? UMKM nanti bisa lancar usahanya. Nanti kita tunggu kejutannya. Tapi yang pasti hal-hal yang menarik. Karena kenapa? Orang-orang muda yang mendukung Pak Mahfud MD dan Mas Ganjar ini betul-betul memang kreatif. Supaya apa? Supaya juga UMKM, supaya juga usaha-usaha itu bisa berjalan dengan baik. Nah kita tunggu dong kejutannya nanti seperti apa. Gibran gimmicknya seperti apa? Janganlah terlalu tegang gitu ya. Kita tunggu juga sih? ini Kenapa? ya. Tegangnya ibaratnya ada biasa-biasa aja kok. Iya. Oke, bagaimana Tapi masih pakai biru juga nanti ini kelihatannya ya. Tapi kita tunggu gimmicknya. Gitu, Kita tunggu gimmicknya. Ya. Kita tunggu gimmicknya. Ini ada dipersiapkan gimmick gak? Ini debat terakhir loh buat cawapres. Jadi pasti tentunya kembali lagi ada element of surprise yang tidak bisa kita buka di sini. Jadi buat penonton yang mungkin kepingin ngelihat gitu kalian harus saksikan. Kok tinggal nggak sampai 24 jam lagi, Mbak. Iya, benar. Tapi memang saya harus ingatkan pemirsa, kalau nonton debat nanti cawapres hanya di TV One, karena kami akan menghadirkan hal yang spesial. Kita kuliti juga jawaban dari masing cawapres di TV One nanti. Kita akan bertayang jam 4:30. Terima kasih di sini dari Bang Mardhani, Bang Eriko, Mbak Roro, bahkan juga Mas Pangi, tetangga kita di sana ini agak jauh lokasinya. Baik pemirsa, sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan di Apa Kabar Indonesia Malam bersama rekan saya Ken Ana, usai jeda berikut.